Yang digabung adalah teksnya. Contoh, kalau yang ini pilih yang mana? Pilih yang ini, subtract. Nah, nanti shape akan bergabung jadi teksnya di sini. Nah, ini. Jadi teksnya sudah gabung jadi shape. Saya ulangi. Sebelum saya gabung, di sini kan ada dua objek. Jadi ada shape, ada teks. Sekarang teksnya saya taruh di atasnya. Jangan kebalik ya. Shape harus di belakangnya. Kemudian di blok semuanya. Setelah itu merge shape. Kemudian subtract. Kita taruh di sini. Kita kecilkan. Ya, mengecilkannya biar simetris. Tekan shift di dalam keyboard. Nah, nanti kayak gini. Kemudian saya atur dulu. Ini terlalu ke bawah. Dan sudah jadi untuk konten yang kedua. Kita lihat slideshow. Memang sudah fix. Tinggal kita pilih file, export, change file type. File, export, change file type, PNG. Nah, kemudian kita ketikkan latihan 2. Just this one. Kita kembali ke foldernya. Nih, ini latihan 1, ini latihan 2. Kita cek. Nah, ini hasil ekspor. Oke, untuk latihan kedua sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan tidak untuk di dalam chat di sini? Mungkin Pak Sugi, apakah ada pertanyaan? Oke. Baik, kelihatannya belum ada pertanyaan sampai dengan saat ini. Buat teman-teman peserta yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa langsung aja chat ya. Chat di kolom chat yang sudah disiapkan. Tadi sudah ada 2 materi yang disampaikan Mas Najih ya, 2 desain dengan beberapa trik yang sudah disampaikan. Nah, trik-trik ini nanti bisa dimanfaatkan, dipraktekkan. Kemudian kalau nanti masih kesulitan bagaimana? Kalau nanti masih kesulitan dalam mendesain iklan media sosial dengan menggunakan PowerPoint ini, kita masih tetap melayani sahabat-sahabat Alfabang semuanya melalui WA Group yang sudah dibentuk sebelumnya. Jadi WA Group ini bisa dimanfaatkan untuk konsultasi dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan materi pelatihan yang sudah disampaikan. Kemudian nanti untuk materi-materi yang lain yang disampaikan biasanya tadi ada 4 materi ya, ada untuk konten-konten yang lain berkaitan sampul SP dan seterusnya. Dipersilakan nanti untuk ikut, tapi kelihatannya ini sudah yang berbayar ya. Kalau udah yang berbayar ini lain nanti layanannya ya, dan durasinya juga berbeda. Nah, sebelum masuk ke sana, sekali lagi silahkan untuk yang mau bertanya. Ini kelihatannya sudah ada 1 pertanyaan diunggah nih. Maaf mau tanya, modelnya itu terpotong otomatis sesuai ukuran background atau bagaimana dari Mbak Ainun Ulfi? Monggo Mas Haji dijawab. Oke, untuk model ya, untuk model itu sebenarnya ada backgroundnya, tetapi ada trik pengambilan atau mengambil bagian orangnya saja. Jadi triknya pakai remove background. Nah, untuk caranya, ini misalkan saya bikin slide baru aja biar kelihatan jelas. Kita masukkan objek gambar dengan cara picture. Di sini sudah ada objek untuk latihan. Saya pilih ini. Kemudian saya pilih insert. Nah, terus di dalam
picture to format, di sini ada namanya remove background. Di sini sudah ada penjelasannya. Otomatis ya. Jadi pengambilan backgroundnya itu gambarnya bisa secara otomatis. Ya kan selama ini kita bisa mengetahui kalau ngambil salah satu objek gambar itu bisa pakai Photoshop. Nah, cuma kan butuh keahlian lebih. Ya, agak sulit. Kemudian kalau pakai online bisa pakai Photopea namanya, gitu. Tapi kalau pakai PowerPoint juga ada, tinggal pilih remove background. Nah, nanti di sini akan tampil warna ungu sama garis marquee line atau garis tanda namanya, ya. Tinggal kita sesuaikan aja ukuran shape di sini atau garis tanda di sini kita besarkan. Oke, ada yang mau masuk, maaf. Saya ulangi. Kemudian tinggal saya tarik lagi di sini. Nah, perhatikan garis ungu itu adalah yang tidak diambil, tapi yang berwarna itu adalah yang muncul. Kemudian cara menghilangkan garis warna yang tidak diambil, kita bisa pilih ya, mark area untuk menghilangkan. Mark area to keep untuk menampilkan ya, plus itu menampilkan, main untuk menghilangkan. Kemudian kalau delete mark untuk menghilangkan mark yang sudah kita buat. Nah, sekarang saya ingin menghilangkan yang ini. Kita pilih mark area to remove. Terus tinggal tarik sini. Nah, tinggal bikin garis saja, nanti otomatis hilang. Terus untuk menampilkan tas ini kan ungu nih. Nanti kalau saya keep change nanti hilang, ya kan? Kita pilih saja mark area to keep. Kemudian kita ambil garis di sini. Nah, terus ini juga sama. Nah, lihat. Kemudian kita lihat lagi, oh ternyata lantainya keambil nih. Ini juga ada yang bagian yang belum. Nah, ini lantainya keambil, tinggal kita hilangkan mark area to remove. Kita kasih garis link. Ini hilang lagi, mark area to keep lagi. Nah, seperti inilah. Setelah itu apa? Tinggal di keep change dan sudah jadi. Ini filenya sudah jadi PNG. Gitu. Kemudian biar aman gambarnya dan hasil yang tadi tidak muncul lagi ya backgroundnya, karena pernah saya copy, saya buat di desain yang lain, loh tadi kan sudah saya hapus kok muncul lagi. Biar aman kita copy, klik kanan, copy, klik kanan lagi di luarnya, kita pilih apa, picture. Nah ini udah pure, dia hasilnya PNG asli gitu, jadi tidak ada backgroundnya. Kalau ini yang asli, kalau saya pilih format remove background, backgroundnya masih ada. Terus kalau saya klik di sini, saya pilih remove background, ini sudah asli pure gambar yang hasil potongan. Oke, itu trik untuk menghilangkan remove background. Begitu Mbak Ainun ya untuk triknya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silahkan bisa di chat atau mic-nya bisa dinyalakan, monggo untuk lebih jelasnya. Masih ada waktu, atau enggak saya lanjutkan materi berikutnya, yaitu membuat desain carousel, membuat postingan Instagram yang bentuknya slide. Baik, berarti saya lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat di sini soal kedua kan sudah. Nah, di sini soal ketiga, carousel 3 slide. Ini kalau yang sekarang ya di dalam Instagram itu banyak namanya microblog. Itu yang istilahnya konten yang terbaru. Nah, cara bikinnya kita bikin 3 slide dan
diatur ukurannya, kemudian kita kasih slide pertama nama, kemudian slide keduanya itu bisa dikasih objek yang lain, yang ketiganya bisa dikasih sebuah informasi. Ya, bentar ya, ada telepon penting kayaknya. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, triknya ini ada template-nya seperti ini. Jadi ukuran ini adalah saya bikin slide size-nya adalah ini 60 cm. Jadi saya bikin 20 kali 20 kali 20. Bentar, ada telepon penting ya. Bentar. Oke, mohon maaf ya, ada telepon penting bentar. Oke, sekarang untuk weight-nya kita buat 60. Jadi saya bikin 20 kali 20 ya untuk Instagram feed-nya. Bisa ketikkan 60. Untuk height-nya adalah 20. Oke, kemudian kita buat seperti ini. Nah, ini biar gampang bikinnya, tinggal kita pilih insert, save. Kita atur seperti ini. Kemudian kita atur untuk ukurannya 20 kali 20, ini 20, ini 20, kemudian di enter. Nah, terus jangan lupa ada garis guide-nya ya. Tinggal klik kanan, add vertical guide, taruh di sini. Gitu. Terus tinggal geser aja seperti ini. Klik lagi tadi vertical guide-nya, taruh sini. Nah, sampai pojok. Nah, kita sudah ada bagian, 3 bagian nih. Untuk background-nya tanya sama kayak tadi, tidak akan saya ulangi. Terus untuk teksnya sama seperti ini, ya. Kalau yang sekarang untuk teksnya itu bisa dibuat besar, jadi biar kelihatan jelas banget untuk awalannya. Kemudian di sini ada objek gambar model Nelson Mandela. Ini sudah ada siapkan di materinya. Saya bikin seperti ini. Nah, ada bagian yang terpotong sedikit, jadi agak kelihatan sedikit gitu. Jadi nggak full seperti ini, enggak, tapi saya buat sedikit. Jadi ada kesan itu gambarnya langsung nyambung. Nah, kemudian di tengah-tengah saya kasih tulisan agitasi A, ban PNF, kemudian ada label petanya. Terus di sini ada model ya, model customer service seperti ini. Saya kasih logo Alfabank, terus ada teks, dan di bawahnya sama, triknya sama persis kayak tadi. Nah, setelah dibikin terus apa? Kita bikin file tadi, kita export file, export, kemudian change file type PNG, ya, kemudian latihan 3, kemudian just this one. Nah, setelah itu kita cek hasilnya. Mana tadi? Nah, ini bagian untuk slide carousel. Nah, terus sekarang kalau mau diupload di Instagram gimana? Berarti kan kita harus potong dulu gambarnya. Hasil potongannya adalah kayak gini. Ini di dalam output. Ini slide pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, cara motongnya gimana? Kalau lewat HP kan ada banyak sekali aplikasi untuk memotong gambar. Bisa pakai grid, kemudian dan seterusnya ya, ada banyak sekali. Tapi kalau by PC gimana? Setelah banyak pakai PC, kalau pakai HP kan capek pegang HP terus di seperti ini. Nah, kalau pakai PC tadi gunakan namanya Photoscape. Itu Photoscape sudah ada
dari tahun-tahun yang lalu sudah ada. Jadi aplikasi yang ringan dan sangat simpel, sangat bagus sekali. Nah, caranya tinggal kita install dan tinggal kita klik 2 kali untuk aplikasinya. Nah, di sini ada berbagai macam fasilitas ya. Membuat animate GIF juga bisa, membuat text juga bisa, terus color picker juga bisa, dan seterusnya. Terus kalau mau memisahkan gambar, itu pakainya adalah splitter. Ya, splitternya diklik, kemudian pilih add, kita kasih buka bahan materi khusus, kemudian kita pilih soal ya. Nah, ini diklik, kemudian pilih open. Nah, kemudian perhatikan, di sini ada kolom sama row. Mau dipotong berapa? Tadi kan pengen 3 slide, berarti ini 3 benar. Terus berapa baris? Kan 1, berarti tinggal pilih 1. Nah, ini slide pertama, ini slide kedua, ini slide yang ketiga. Setelah itu tinggal pilih split, kemudian pilih split lagi. Jangan lupa height-nya dibuat 100, biar kualitasnya bagus. Terus slide, ya, kemudian di OK, disilang. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Tadi di mana tadi? Oh, di sini tadi. Di soal, di output. Nah, ini hasil perpotongan tadi. Ya, slide 1, slide 2, dan slide 3. Itu cara upload, cara membuat Instagram yang bentuknya adalah carousel atau 3 slide. Mau dibikin 10 slide, ya silahkan, bisa diatur. Ya, berarti tinggal dibikin 20 kali 5, jadi kan ada 100 lebarnya. Itu. Oke, itu trik untuk membuat carousel feed, dan ini sering dipakai untuk para Instagram ya, Instagramer. Dan keuntungannya apa? Keuntungannya adalah waktu kita posting, kita bisa memberikan informasi yang lebih lengkap, lebih banyak. Kalau pakai satu single feed ya, Instagram feed biasa itu cuma informasi terbatas. Jadi kalau pakai ini ada kesannya tuh kita bisa menggeser-geser gambar dan hasilnya pasti bagus. Oke, itu trik untuk membuat Instagram carousel. Nah, di sini masih ada waktu 20 menit ya. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk membuat Instagram carousel. Nanti untuk lebih lengkapnya ada sesi berikutnya yang lebih lengkap. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya atau memang sudah paham. Bilang aja. Apa sih 11? Jadi gua ini cek. Iya. Oke, Mas. Oke, Mas Ubi. Gimana? Mas bilang. Mas Ubi. Yes. Iya, ini sudah mau selesai nih materi saya. Oh, ada tambahan lagi mana sih mungkin? Ada sih, sebentar. Ada lagi. Oke. Nah, itu trik untuk membuat carousel 3 slide ya. Nanti kalau mau tahu trik yang berikutnya, misalkan mau posting di Instagram lewat PC lebih cepat, itu ada triknya. Nah, kalau mau tahu nanti ada kelas berikutnya, yaitu ini ya, besok Senin ya, besok Senin. Biayanya 100.000, nanti materinya bisa saya kasih lebih lengkap lagi. Oke. Ini ya untuk jawab berikutnya, silakan kalau mau mendaftar
biaya 100.000, nanti harinya Senin sampai Rabu, cuma 3 teman saja, jam 9 sampai jam 11. Daftar online-nya pakai ini, Bitly khusus Semarang. Nanti bisa menghubungi nomor saya untuk transfer nanti ke rekening Alfabank Semarang. Gratis apa sih? Nanti gratis font yang lebih banyak, icon lebih banyak lagi, PNG, CVG, GIF, modul, template, dan e-sertifikat. Jadi kalau mau dapat sertifikat dan modul dan fasilitas lebih lengkap ya, template yang lainnya, itu silahkan join ke kelas online yang berbayar. Cuma 100.000 kok, murah banget. Tidak 300, 500, atau apalagi sampai jutaan. Nah, rasakan manfaatnya untuk membaguskan atau membuat konten yang lebih menarik lagi. Gitu. Oke. Kemudian, jangan lupa kunjungi medsos kami di IG Alfabank Semarang, Amijaya Semarang, Facebooknya Alfabank Semarang dan Amijaya Semarang, dan jangan lupa kunjungi channel YouTube Alfabank Semarang dan Amijaya Semarang. Terus di sini ada call center untuk Alfabank Semarang, silahkan dicatat 089 97 44212. Jangan lupa like, comment, and share, dan bagikan informasi yang menarik dari Alfabank Semarang atau informasi khusus yang lebih lengkap lagi. Silahkan bisa di-share ke teman-temannya. Atau ada teman-teman nih yang mau kuliah di Amijaya Semarang, silahkan kita terima sampai akhir Agustus. Ingat biayanya tadi ya, biaya awal masuk cuma 750.000 dan SPP 350.000 saja per bulan. Tidak ada biaya per SKS dan tidak ada biaya gedung. Itu sudah sangat murah sekali. Sudah dapat gelar AMD.com, dan nantinya kalau lulus, kalau mau jadi PNS, banyak banget lowongan untuk D3 komputer. Oke, ini pesan dari saya, visual meninggalkan kesan di benak orang yang melihatnya. Saat Anda memberikan desain gambar yang profesional, maka akan terekam dalam benak prospek Anda bahwa Anda terpercaya. Padahal semakin percaya prospek Anda kepada Anda, maka akan meningkatkan penjualan Anda. Jadi visual itu menentukan sekali. Kalau mau desain, tidak boleh asal-asalan. Kita harus tahu kaidah untuk desainnya. Contoh warna putih, backgroundnya putih, fontnya putih, nanti nggak kelihatan. Nah, itu pesan dari saya, Mas Subi. Kalian sudah selesai untuk materi dari saya. Ketemu lagi besok Senin sampai Rabu jam 9 dan jam 11 sama. Materinya nanti saya akan lebih kompletin lagi, lebih lengkap lagi trik-trik yang memang masih saya simpan biar penasaran semuanya nih. Gitu. Terus cara trik yang lainnya, misalkan mau posting di Instagram lebih cepat, nanti saya kasih tahu. Gitu Mas Subi. Oke, tadi ditampilin lagi Mas Najih yang untuk mana? Senin, Selasa, Oh iya. Rabunya ya. Iya, silakan. Ya, tampilin dulu, besarin. Baik, sahabat Alfabank, terima kasih sudah join dengan Lembaga Pendidikan Alfabank Semarang dalam kegiatan kursus online gratis dengan tema desain iklan medsos dengan bukan PowerPoint. Nah, tadi ada 3 yang sudah dibagikan oleh Mas Najih, yaitu di 2 desain dan 1 trik untuk buat semacam apa tadi ya namanya ya. Nah, desain motong untuk sosial media tadi ya. Tadi sudah disampaikan. Nah, yang hari ini gratis, tetapi untuk yang lebih lengkap lagi, yang lebih komplit lagi, Anda bisa join lagi ke pelatihan kita hari Senin sampai dengan Rabu. Jamnya jam 9 sampai dengan jam 11. Tapi akan ada biaya pengganti untuk pelatihan atau biaya pelatihannya 100.000 saja. Anda dapat mengikuti tadi kegiatan pelatihannya selama 3 hari. Jam 9 sampai jam 11. Dapatnya apa saja? Macam-macam tadi sudah disampaikan, font, icon, gambar, modul, template, dan juga yang penting e-sertifikat. Segera bisa kontak ke Alfabank, Mas Haji nanti bisa dikasih kontaknya Alfabank juga. Terus kemudian prosedurnya gimana? Nanti setelah Anda mendaftar, kita akan kontak lagi untuk prosedur pembayarannya seperti apa. Terus kemudian baru nanti kita akan share materi-materi yang akan digunakan untuk besok hari Senin sampai dengan Rabu. Yang masih ada pertanyaan, yang masih kurang jelas atau pengen tanya lebih jauh tentang tadi materi yang sudah disampaikan, silahkan
Untuk selanjutnya Anda bisa kirim ke WA grup yang sudah ada, kita akan layani. Dan juga yang mau bertanya-tanya soal pendaftarannya nanti untuk yang Senin sampai Rabu, transfernya bagaimana, nanti juga bisa ditanyakan di grup. Nah, informasi juga tolong bisa dipersilakan untuk disebarluaskan ke teman-teman yang lain, teman saudara, teman sekantor, dan lain sebagainya, supaya bisa juga join bersama dengan kita di kursus online Lembaga Pendidikan Alfa Bank. Baik teman-teman, terima kasih. Tak terasa sekitar 2 jaman ya, 2 jam lebih dari kita opening, kita sudah bersama-sama untuk join di pelatihan online kita kali ini. Kami dari Lembaga Pendidikan Alfa Bank Semarang mewakili Mas Naji dan rekan-rekan yang ada di sini mengucapkan mohon maaf kalau ada pelayanan, perkataan, sikap, perilaku kami yang kurang berkenan. Dan selanjutnya kita akhiri pertemuan pelatihan kursus online bersama dengan Lembaga Pendidikan Alfa Bank kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey.